Sosialisasi Surat Edaran Menteri Keuangan SE nomor 8 MK.01/2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN semester 1 tahun 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada pelaksanaan sosialisasi kali ini, Bapak Ibu Sobat BPPK bisa mengakses materi, virtual background, dan mengisi presensi pada tautan yang ada di kolom chat. Lalu silakan Bapak Ibu menyesuaikan penamaan dengan nama unit underscore senama pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Niken Widiawati, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal. Yang kami hormati para pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPPK yang berbahagia. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir secara virtual Zoom dan atau YouTube BPPK dalam acara sosialisasi Surat Edaran Menteri Keuangan SE nomor 8/MK.01/2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN semester 1 tahun 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum memulai acara, akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal, yang kelima adalah pemaparan materi, yang keenam adalah tanya jawab dan diskusi, yang ketujuh adalah closing remark dari Kepala Subbagian Kepatuhan Internal, dan yang kedelapan adalah penutup. Bapak Ibu Sobat BPPK, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Saudara Krisna Aditya Smoro. Kepada Saudara Krisna, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Afi. Yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan, para pejabat dan pegawai di lingkungan BPPK, hadirin peserta sosialisasi SE 8/MK.1/2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu, marilah sebelum memulai acara, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala aktivitas kita pada hari ini, terutama partisipasi kita dalam acara ini, mendapatkan perlindungan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan hasil yang optimal. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur padamu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami berkumpul pada kegiatan ini untuk mempelajari mengenai ketentuan pengelolaan kinerja di organisasi kami. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan ini. Berikanlah kami pemahaman yang baik atas informasi-informasi yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang kami miliki sehingga dapat memberi manfaat kepada kami, kepada organisasi kami, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan kami, agar kami dapat selalu menjaga integritas, profesionalisme, eratkanlah tali silaturahmi kami, sehingga kami dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas, dalam memberikan pelayanan, dan berikanlah kami semangat untuk selalu memperbaiki diri, untuk mencapai hasil pekerjaan yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu
Doa telah kita panjatkan, mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Afi selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Krisna. Bapak Ibu Sobat BPPK, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Sobat BPPK, acara berikutnya mari kita dengar sambutan dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal, Ibu Niken Widiawati. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Niken. Terima kasih Mbak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan BPPK, yang kami banggakan seluruh rekan-rekan pegawai BPPK, baik yang di pusat maupun di daerah. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam agenda sosialisasi SE8 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan Kementerian Keuangan semester 1 di tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan telah diluncurkannya atau ditetapkannya Surat Edaran Menteri Keuangan nomor 8/1/2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN semester 1 tahun 2002 ini, ada beberapa poin-poin yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Poin-poin tersebut sebenarnya sudah tertuang secara jelas di dalam SE tersebut, namun saya kira pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa SE ini merupakan panduan bagi kita semua, pegawai Kementerian Keuangan, tentang pelaksanaan penilaian perilaku pegawai di semester 1 tahun 2022, dan juga pelaksanaan dialog kinerja individu. Ini adalah hal yang sebenarnya secara rutin setiap tahun kita lakukan ya Bapak Ibu, namun demikian tidak kurang-kurang organisasi selalu memberikan atau mengingatkan gitu ya melalui sosialisasi ini maupun juga nanti melalui media-media lain yang barangkali bisa reminder kita semua untuk menjalankan SE tersebut.
Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam penilaian perilaku di Kementerian Keuangan ini dilakukan dengan metode 360 derajat ya Bapak Ibu, yang sudah kita lakukan yang melalui penilaian dari atasan langsung, peer dan juga bawahan. Oleh karena itu Bapak Ibu untuk memperoleh gambaran yang sesuai tentang perilaku pegawai, maka setiap pegawai yang telah ditetapkan sebagai evaluator nanti wajib untuk melakukan penilaian perilaku tersebut. Jadi mohon diperhatikan bahwa Bapak Ibu sekiranya Bapak Ibu selaku pejabat atau pegawai yang tidak mengajukan usulan evaluator atau tidak menetapkan evaluator ataupun nantinya terlewat untuk menjalankan penilaian, maka kami mengingatkan akan ada penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KMK 467/KMK 01 tahun 2014 tentang pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan. Jadi kami sekali lagi mengingatkan untuk pelaksanaan penilaian ini dan perilaku pegawai ini dan juga dialog kinerjanya dengan batas waktu yang memang sudah disampaikan di dalam surat edaran tersebut. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa batasan untuk waktu penilaian perilaku untuk pengajuan evaluator penilaian perilaku ini adalah sebenarnya terhitung dari tanggal 27 Juli yang lalu sampai dengan 11 Juli nanti. Kemudian batas untuk penetapan evaluatornya oleh setiap atasan langsung itu adalah sampai dengan tanggal 18 Juli nanti, dan batas akhir penilaian perilaku adalah menjelang akhir bulan Juli, yaitu tanggal 29 Juli 2022. Ini mohon untuk selalu diingat batas waktunya sehingga kita tidak terlewat, dan sekiranya bisa dilaksanakan lebih awal, maka ini tentu akan lebih menguntungkan Bapak Ibu untuk menghindari risiko lupa ya atau terlewat di batas waktu terakhir, ataupun menghindari adanya trouble dalam aplikasi e-performance ya Bapak Ibu. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada waktu sesegera mungkin untuk kemudian dilakukan usulan evaluator ataupun penetapan evaluator sekaligus nanti dengan penilaiannya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan individu, tentunya perlu dilakukan dialog kinerja antara pimpinan dan dengan pejabat dan pegawai dalam unit kerjanya masing-masing secara efektif dan berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja, sekaligus bagaimana kita melakukan atau membudayakan yang namanya know your employee gitu ya. Jadi kita tahu persis tim kita ini seperti apa kekuatan, kelemahannya, dan kemudian bisa mendiskusikan hal-hal yang kemudian bisa dilakukan improvement ya pada yang bersangkutan maupun juga pada organisasinya. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya nanti untuk dialog kinerja individu, setiap coach dan coachee dapat melakukan IKI tersebut sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam KMK 590/KMK 01 tahun 2016 tentang pedoman dialog kinerja individu di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk coaching DKI pada aplikasi e-performance ini adalah tanggal 27 Juni ya, Senin kemarin, sampai dengan nanti 31 Desember 2022. Namun demikian, kami rasa dialog kinerja individu ini bisa dilakukan secara berkala, ya, berkesinambungan, Bapak Ibu, sekiranya memang itu diperlukan, baik yang kemudian nanti dimasukkan dalam e-performance ataupun dalam daily activity Bapak Ibu sekalian selaku pejabat untuk melakukan coach kepada jajarannya, dan juga kepada para coachee juga kemudian sekiranya memang diperlukan pada waktu-waktu tertentu untuk
mengajukan untuk dilakukan coaching kepada atasannya, ini diharapkan menjadi sesuatu yang biasa gitu ya di dalam kita beraktivitas sampai dengan nanti akhir tahun 2022 ini. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini, dan tentunya khusus pada teman-teman tim Subak Kepatuhan Internal yang nantinya akan memberikan materi dalam sosialisasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, dan dengan adanya sosialisasi ini kami harap Bapak Ibu dan seluruh pegawai BPK bisa lebih memahami terkait dengan pelaksanaan penilaian ini dan aware gitu ya tentang implementasi penilaian perilaku peserta DKI ini, dan diharapkan nanti kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu dalam penyelesaiannya antar pegawai untuk saling mengingatkan, khususnya juga para pimpinan mengingatkan jajarannya. Kita semua saling mengingatkan Bapak Ibu agar pelaksanaan penilaian perilaku kinerja nanti dan juga pelaporan DKI dapat dilakukan tepat waktu, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, tidak ada yang terkena penalti karena memang terlewat atau terlupa, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian Mbak Afi dan Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas sambutannya. Selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu nih ya oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu sesi pemaparan Surat Edaran Menteri Keuangan SE nomor 8/MK.01/2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN semester 1 tahun 2022 di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan dibawakan oleh Saudari Adita Pramodawardhani Mutiara Dewi. Wah, namanya nggak kalah panjang nih ya dari saya. Baik, langsung saja layar dan waktu kami persilakan kepada Mbak Dita. Selamat pagi Mbak Afi. Selamat pagi Mbak Dita. Mbak, suara saya terdengar jelas Mbak ya? Alhamdulillah terdengar Mbak, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin saya share screen terlebih dahulu. Silakan. Sudah terlihat Mbak ya ini paparannya? Ya, sudah terlihat Mbak Dita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin menyampaikan pemaparan tentang sosialisasi SE8 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN semester 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Secara umum, sosialisasi ini akan mengulas tentang penilaian perilaku dan dialog kerja individu selama semester 1 untuk penilaian perilakunya, kemudian dialog kinerja individunya sampai nanti akhir tahun nanti. Baik, agendanya memuat jadwal pelaksanaan, ketentuan terkait penilaian perilaku, pelaksanaan dialog kinerja individu, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Untuk jadwal pelaksanaan penilaian perilaku dan DKI adalah sebagai berikut. Untuk pengajuan evaluator ini dilakukan oleh seluruh pegawai mulai 27 Juni yang lalu sampai dengan tanggal 11 Juli 2022. Jadi batas maksimal pengajuan evaluator adalah tanggal 11 Juli. Selanjutnya untuk penetapan evaluator yang akan dilakukan oleh atasan langsung itu berjalan antara tanggal 27 Juni hingga batas akhirnya adalah tanggal 18 Juli. Selanjutnya setelah ditetapkan evaluatornya, seluruh evaluator bisa melakukan penilaian perilaku mulai 27 Juni hingga batas akhirnya tanggal 29 Juli. Sedangkan untuk dialog kinerja individu ini dibuka secara penuh selama 1 semester mulai 27 Juni sampai nanti 31 Desember 2022. Baik penilaian perilaku maupun pelaporan coaching DKI nanti dilakukan melalui aplikasi e-performance. Ini sebelum mengajukan evaluator dan DKI, setiap pegawai itu harus memastikan dan melakukan pemeliharaan data sumber daya manusia. Jadi mohon Bapak Ibu memastikan kebenaran profil pada akun Haris masing-masing.
Apabila diperlukan ada data yang tidak update, Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran nomenklatur jabatan. Ini mohon mencantumkan nomenklatur jabatan sesuai dengan SK terakhir. Demikian juga dengan para pejabat fungsional, silakan diupdate data harisnya sesuai dengan data jabatan di SK terakhir, peringkat jabatan, pendidikan, serta mohon mengupdate foto terbaru juga. Ini arahan dari Biro SDM adalah foto terbaru maksimal 1 tahun ke belakang. Ini semua bisa diupdate melalui aplikasi Haris. Apabila nanti dalam melakukan updating ada kendala, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pengelola SDM di unit masing-masing. Selanjutnya, ini ketentuan terakhir terkait penilaian perilaku. Apabila atasan langsung merupakan pelaksana tugas, maka atasan dari atasan langsung dapat mengusulkan kepada unit pengelola SDM untuk menetapkan role sebagai PLT melalui Haris, agar nanti atasan tersebut bisa melakukan penilaian kinerja. Selanjutnya untuk pegawai tugas belajar dan teman-teman CPNS, ini penilaian perilakunya hanya dilakukan oleh atasan langsung. Namun mohon dipastikan bahwa setiap pegawai tugas belajar dan CPNS ini tetap melakukan pengajuan evaluator melalui aplikasi Haris. Seperti tahun-tahun sebelumnya ini, para pegawai tersebut mengajukan evaluator kosong, kemudian diajukan ke atasan langsung. Namun apabila ternyata di aplikasi nanti ada updating atau perubahan, nanti teman-teman pegawai tugas belajar dan CPNS bisa memilih peer atau evaluator sesuai dengan nama yang tertera di aplikasi tersebut. Kemudian ini pejabat atau pegawai yang tidak mengajukan usulan evaluator, tidak menetapkan evaluator, tidak menjalankan penilaian akan dikenakan penalti sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuannya masih sama di KMK 467/2014 tentang pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan. Setiap satu evalui atau evaluator yang tidak ditetapkan itu akan mengurangi penilaian sebanyak 2 poin, maksimal nanti pengurangannya adalah 10 poin. Kami harapkan ini tidak ada yang terlewat dalam mengajukan usulan evaluator, menetapkan ataupun menjalankan penilaian agar penalti ini tidak dikenakan. Kemudian apabila dirasa nilai perilaku yang didapat nanti itu dirasa tidak sesuai atau Bapak Ibu merasa tidak puas, ini bisa mengajukan keberatan atas nilai perilaku semester 1, nanti bisa diajukan melalui aplikasi e-performance pada akhir pengelolaan kinerja tahun 2022. Selanjutnya ini review kembali ketentuan evaluator bagi jabatan struktural sesuai KMK 467. Apabila ini pejabat struktural yang menjadi evaluator adalah 1 atasan langsung, 2 peer, 2 bawahan, sedangkan untuk pelaksana yang menjadi evaluator adalah atasan langsung dengan 4 peer. Kemudian untuk ketentuannya, apabila pegawai memiliki peer kurang dari ketentuan, yang pertama apabila hanya terdapat 1 peer, maka evaluator yang ditetapkan adalah 1 orang peer tersebut. Kemudian apabila terjadi kekosongan tidak memiliki peer, maka evalui tidak memiliki evaluator peer. Khusus bagi pejabat eselon 4, apabila peer kurang dari 2, maka atasan langsung dapat menunjuk peer lain yang berada pada unit pemilik peta strategi yang sama sebagai evaluator. Jadi nanti bagi Bapak Ibu eselon 4, apabila peer-nya kurang dari 2, silakan mengajukan usulan sesuai yang tertera di aplikasi. Apabila 1 bisa diusulkan 1 saja, nanti pejabat di atasnya atau atasan Bapak Ibu yang akan menunjuk peer lain untuk melengkapi ketentuan 2 peer tersebut. Kemudian khusus bagi pelaksana, apabila peer kurang dari 4, maka atasan langsung dapat menunjuk peer lain yang berada pada unit eselon 3 yang sama sebagai evaluator. Misal di satu subit itu hanya ada 2 peer, ya Bapak Ibu bisa mengajukan 2 peer tersebut, nanti kekurangannya akan dipilihkan atasan Bapak Ibu dari satu unit eselon 3 yang sama untuk melengkapi 4 peer pelaksana tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, apabila pegawai memiliki bawahan kurang dari ketentuan jumlah evaluator, maka evaluatornya disesuaikan dengan jumlah pegawai yang tersedia dengan ketentuan
Apabila hanya terdapat satu bawahan, maka evaluator yang ditetapkan satu orang bawahan tersebut. Namun apabila terjadi kekosongan bawahan atau tidak memiliki bawahan, maka evalui tidak memiliki evaluator bawahan. Selanjutnya, bagi jabatan fungsional, ini kalau di BPPK sepertinya jabatan fungsionalnya bukan pemilik supervisi berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi untuk evaluatornya satu atasan langsung, kemudian 4 orang peer. Kemudian ketentuan selanjutnya, khusus bagi pejabat fungsional yang memiliki jumlah evaluator atau peer atau bawahan tidak memenuhi ketentuan. Yang pertama dapat ditunjuk dari pejabat struktural atau pelaksana yang sederajat. Kemudian atau bisa juga sesuai dengan jumlah pejabat fungsional yang tersedia. Jadi misalkan peer-nya hanya 3 orang, itu bisa hanya diajukan 3 sesuai dengan jumlah yang tersedia di unit tersebut. Kemudian ini mereview kembali tata cara pengajuan evaluator melalui e-performance. Bapak Ibu bisa login ke e-performance.kemenq.go.id dengan akun Kemenq ID masing-masing. Kemudian masuk di tab perilaku, kemudian klik usulan. Nah ini sebelum mengajukan usulan, mohon Bapak Ibu mencermati profil pegawai yang muncul di layar. Dipastikan bahwa nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, status, dan atasan ini sudah update. Mengingat pada bulan Februari kemarin banyak terjadi mutasi, ini mengantisipasi kesalahan data, jadi sebelum Bapak Ibu klik ajukan usulan, mohon betul-betul dipastikan bahwa data yang tertera pada tampilan ini sudah sesuai dengan kondisi di unit yang baru. Kemudian setelah ini dicentang dan klik ajukan usulan, ini akan muncul daftar pegawai yang bisa diajukan sebagai usulan evaluator. Nah, mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang mengalami mutasi, ini akan ada peer di unit yang lama dan peer yang di unit yang baru itu sepertinya menurut beberapa laporan ada double ya, ada double. Jadi peer unit yang lama masuk, peer unit yang baru masuk. Nah, mohon Bapak Ibu nanti memilih peer sesuai dengan kondisi di unit yang baru. Ini kemudian setelah kita klik tombol plus ini nanti akan muncul daftar usulan evaluator. Pastikan jumlah evaluator Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih sudah sesuai dengan jumlah ketentuan, kemudian lanjut klik ajukan usulan. Kemudian nanti akan ada notif data usulan evaluator berhasil disimpan. Apabila sudah muncul notif data berhasil disimpan, itu berarti pengajuan usulannya sudah berhasil. Namun apabila masih muncul tanda ini, ajukan usulan ini masih ada, itu berarti Bapak Ibu pengajuan usulannya belum tersimpan dan mohon diklik ulang sampai muncul notif bahwa pengajuan evaluator sudah berhasil. Kemudian ini untuk tata cara penilaian perilaku kerja. Apabila nanti dari atasan langsung sudah menetapkan evaluatornya, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian. Untuk penilaiannya ini ada di ini yang di bawahnya ini, yaitu melakukan penilaian, tinggal klik tombol penilaian ini dan nanti akan muncul nama-nama evalu yang akan Bapak Ibu nilai. Tata cara penilaian perilakunya yang pertama itu setiap aspek penilaian perilaku diukur menggunakan satu pernyataan situasi dengan 4 perilaku kunci. Jadi seperti semester sebelumnya nanti Bapak Ibu akan mengurutkan ranking 1 itu perilaku kunci yang paling sering muncul, kemudian yang paling tidak sering muncul itu berada di ranking 4. Jadi untuk melakukan penilaian Bapak Ibu perlu berhati-hati dan menyesuaikan antara kriteria idealnya dengan kondisi yang Bapak Ibu amati selama bekerja ini. Yang paling sering muncul silahkan digeser ke urutan pertama, hingga yang paling tidak sering muncul itu digeser ke urutan keempat. Kemudian penilaian dilakukan dengan membandingkan perilaku kunci yang dimunculkan oleh evalui dengan standar perilaku kerja ideal yang diberikan. Nanti akan muncul juga tentang standar perilaku ideal pada aplikasi e-performance Bapak Ibu. Kemudian evaluator juga dapat memberikan penilaian negatif terhadap evalui. Nah, tapi mohon dipastikan ya apabila tidak muncul perilaku negatif ini, mohon perilaku negatifnya tidak perlu diisi atau tidak perlu diapa-apakan. Tapi apabila dirasa
evaluasi menampilkan perilaku negatif, ini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian negatif. Penilaian perilaku negatif ini apabila Anda dilakukan dengan memilih jawaban ya, kemudian menambahkan deskripsi singkat perilaku negatif yang ditampilkan, menentukan intensitas, pernah, kadang-kadang, atau sering, serta dampaknya, ringan, sedang, berat dari perilaku negatif tersebut. Sekali lagi, apabila tidak ada perilaku negatif, ini tidak perlu dipilih jawaban iya, namun apabila evaluasi yang akan dinilai Bapak Ibu menampilkan perilaku negatif, bisa memilih jawaban iya dengan menambahkan deskripsinya, intensitasnya, serta dampaknya. Ini perlu dideskripsikan dengan jelas karena pemberian penilaian terhadap perilaku negatif nanti akan mengurangi nilai perilaku dari evaluasinya di setiap aspek. Kemudian selanjutnya, ini standar perilaku idealnya, nanti ini juga akan muncul di aplikasi e-performance masing-masing. Orientasi pelayanan itu standar perilaku idealnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya, perilaku ideal berikutnya adalah komitmen. Ini berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri. Selanjutnya, aspek ketiga adalah kerjasama. Ini bersikap positif dan kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, berlandaskan keterbukaan, serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, kepemimpinan ini memberikan kepercayaan kepada bawahan atau rekan kerja untuk melakukan tugas dan memberikan pembinaan kinerja secara proporsional dengan menghargai setiap keberhasilan serta senantiasa membangun budaya belajar. Selanjutnya, untuk inisiatif kerja ini, melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini. Kemudian, standar perilaku yang terakhir yaitu integritas, menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab, serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara. Ini terkait standar perilaku idealnya. Nanti Bapak Ibu dalam penilaian perilaku kerja bisa membandingkan nilai-nilai yang ditampilkan evaluasi dengan standar-standar perilaku ideal yang sudah diberikan, kemudian mengurutkan urutan 1 sampai 4 sesuai dengan intensitasnya. Nah, kemudian bergeser ke pelaksanaan dialog kinerja individu. Ini sebelum memulai pelaksanaan DKI, Bapak Ibu harus memastikan bahwa kontrak kinerja dan SKP itu sudah diinput dengan lengkap di e-performance. Selanjutnya setelah menginput ke kontrak kinerja dan SKP itu, Bapak Ibu bisa melakukan coaching DKI dengan atasan masing-masing. Yang perlu diperhatikan ini bagi bawahan, itu wajib melakukan coaching dengan atasan masing-masing, mengisi rencana aksi sesuai trajektori tahun 2022, mengisi capaian beserta penjelasannya sesuai trajektori tahun 2022, kemudian dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, dapat mengisi usul pengembangan kompetensi non-klasikal untuk AKP insidental. Kemudian untuk atasan coach ini wajib melakukan coaching dengan coaching masing-masing unit. Coaching ini bisa one-on-one, satu persatu, atau bisa secara berkelompok 2-15 orang dalam satu kelompok itu. Ini bisa dilakukan dalam 6 bulan penuh dari tanggal 27 Juni sampai dengan 31 Desember nanti. Kemudian atasan juga wajib mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coachingnya masing-masing. Kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan selama tahun 2022, menyetujui rencana aksi sesuai trajektori tahun 2022, menyetujui penjelasan capaian terhadap trajektori. Ini apabila coachingnya sudah membuat rencana aksi, kemudian ada capaiannya, ini bisa dimungkinkan ada rencana aksi baru dan selanjutnya yang bisa direview lagi bersama-sama. Ini makanya
batas waktunya selama 6 bulan penuh, tidak dibatas-batasin 1 bulan atau 2 bulan. Jadi selama periode tersebut ini semua rencana aksi bisa direview ulang, bisa ditetapkan target yang ulang, dan bisa disetujui ulang terkait dengan rencana aksi maupun capaiannya. Kemudian dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, ini atasan atau coach wajib menyetujui atau mengisi usul pengembangan kompetensi masing-masing coach. Jadi bukan hanya tentang kinerja apa yang akan dilakukan, beserta trajektorinya, beserta capaiannya, tapi juga bisa mendiskusikan tentang pengembangan kompetensi apa yang bisa dilakukan dan ingin dicapai pada tahun 2022. Selanjutnya ini yang terakhir untuk tindak lanjut ini, untuk periode waktunya diharapkan agar pelaksanaan penilaian perilaku kerja dan pelaporan DKI ini tidak dilakukan pada akhir waktu untuk mencegah terjadinya seperti server down atau kesulitan dalam mengajukan usulan dan sebagainya, dan kendala-kendala yang lain daripada nanti terkena penalti. Jadi mohon dari sekarang nih Bapak Ibu bisa mengajukan usulan evaluator, pengisian DKI dan seterusnya, jangan sampai dilakukan pada akhir waktu. Kemudian ini untuk kualitas kontrak kinerja. Jadi diharapkan pengelola kinerja organisasi bersama pengelola kinerja pegawai mulai sekarang bisa melakukan review dan penilaian K3 tahun 2022 secara berjenjang. Kemudian untuk pemantauannya, para pengelola kinerja organisasi, pengelola kinerja pegawai, dan pimpinan pengelola kinerja agar melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian perilaku dan pelaporan DKI secara berkala, dipastikan bahwa batas-batas waktunya itu bisa tercapai sebelum deadline dan dipastikan bahwa nanti tidak ada potensi penalti yang akan dialami oleh pegawai. Kemudian apabila ada kendala, ini pegawai dapat terlebih dahulu menghubungi pengelola kinerja pada unit masing-masing, dan dalam diperlukan penyelesaian lebih lanjut, pengelola kinerja unit secara hierarki dapat menyampaikan kepada pengelola kinerja level di atasnya. Selanjutnya ini ada disclaimer juga, apabila dalam hal dibutuhkan kebutuhan organisasi, kebijakan, dan waktu pelaksanaan pengelolaan kinerja sebagaimana tercantum dalam SI8 ini dapat disesuaikan melalui kebijakan Sekretaris Jenderal. Nanti apabila ada perubahan dari Biro SDM, nanti akan segera kami informasikan ke Bapak Ibu di masing-masing unit. Selanjutnya ini juga ada pelaporan masalah apabila secara hierarki tidak terselesaikan, bisa dilaporkan masalahnya melalui email e-performance atau Kemenq Prime atau melalui laman kemenq.go.id, hubungi kami. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Afi. Baik, terima kasih Mbak Dita atas pemaparannya. Nah, selanjutnya nih akan kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung melalui raise hand, bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom, dan juga bisa bertanya pula melalui komentar di YouTube. Akan kami bagi menjadi dua ya, jadi 2 penanya langsung, 2 dari kolom chat Zoom, dan 2 dari YouTube. Untuk pertama, akan kami buka 2 dari penanya langsung. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand dan on video terlebih dahulu, agar panitia dapat spotlight di layar. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Silahkan, ada Pak Arvin ya? Silahkan Pak, untuk langsung bertanya. Dari Pusdiklat Bea dan Cukai. Suaranya belum terdengar, Bapak Arvin. Mohon izin. Ya, mungkin silahkan untuk menanyakan, Pak. Oh, sudah dibuka. Tadi saya di-unmute soalnya. Oh iya, silahkan Pak Arvin. Jadi saya tadi kan sudah ada penjelasan dari Mbak Dieta, bahwa kalau mutasi nanti muncul peer-nya yang unit lama dan unit baru. Nggak bisa, maksudnya kalau umpama mutasi Juli ini nggak bisa ada kebijakan gitu, ditunda dulu sampai penilaian yang lama di kantor lama selesai, baru
kita bergeser ke unit baru gitu. Karena saya sudah pernah punya kejadian, ya, ketika performance kita sudah dapat penilaian, ketika nilai kita buruk, ya, begitu kita ajukan keberatan, si manusia di belakang mesin ini kasih komentar bahwa ini sudah dianalisa oleh sistem. Padahal kinerja kita sangat luar biasa. Tapi ketika dianalisa sistem, nilai kita ada satu saja yang kurang. Sehingga saya tidak bisa naik pangkat gitu loh. Dan ketika kita minta kebijakan ke pimpinan, pimpinan bilang, ini sudah sistem. Ini maksudnya Anda mau diperbudak sistem sebagai manusia atau bagaimana gitu. Dan itu sebagai untuk antisipasi seperti itu, sebaiknya penilaian supaya objektif harusnya di kantor yang lama, bukan di kantor yang baru terkait PIR ya. Walaupun nanti kan ketika tadi Mbak Dieta bilang kan ketika PIR nanti akan pilih PIR yang di tempat yang baru. Ini kan nanti ada sumber masalah. PIR di tempat yang baru belum mengenal kinerja kita. Gitu loh. Itu saja mungkin. Kira-kira solusinya bisa nggak ditunda istilahnya berapa saat sampai dengan kita terima hasil penilaian di kantor untuk semester ini umpamanya contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arvin. Mohon izin saya keep dulu ya pertanyaannya satu. Nah, satu lagi saya buka. Silahkan dari BDK Malang ada Mbak Livia. Baik, terima kasih. Mohon izin Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Balai Diklat Malang. Mohon izin menyampaikan kendala ya. Di tempat kami ada satu eselon 4 yang sedang melaksanakan ibadah haji dan cuti besar sampai tanggal 10 Agustus gitu Bapak A misalnya gitu ya. Kemudian telah ditetapkan PLH-nya dari pelaksana di seksi yang sama, yaitu Ibu B gitu ya misalnya. Nah, mohon izin menyampaikan kendala di kami. Yang pertama, nama Ibu B ini, pelaksana yang jadi PLH itu tidak muncul di PIR-nya. Gitu. Jadi sesama pelaksana di seksi tersebut tidak dapat memilih Ibu B sebagai evaluator. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk para pelaksana di seksi tersebut, itu nanti kan sekarang posisinya sedang sebagai atasan Bapak A gitu ya, bawahan Bapak A gitu ya, sudah dicentang setuju. Nah nanti siapakah yang akan menetapkan dan menilai para pelaksana di seksi tersebut, apakah Bapak A yang sedang cuti besar ini atau atasannya? Seperti itu Mbak Afi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Livia. Mohon izin untuk menjawab terlebih dahulu. Sebelumnya maaf Bu Anik, nanti ya Bu, saya buka dua dulu. Silakan teman-teman dari KAI untuk menjawab terkait pertanyaan dari Pak Arvin Pusdiklat Bea Cukai. Mungkin Mbak Dita atau teman yang lain silakan. Baik Pak Arvin, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin ini nanti akan kami lakukan konfirmasi kembali terkait pilihan PIR ini. Jadi untuk sementara mungkin bisa diajukan di tempat yang baru dulu, tapi nanti apabila ada informasi lebih lanjut apakah bisa memilih PIR di tempat yang lama, nanti akan kami sampaikan melalui pengelola kinerja di unit masing-masing. Tapi Mbak Dita, sebenarnya intinya ini Mbak Dita, pimpinan ketika mendapatkan hasil nilai yang kurang, jangan berpatokan kepada hanya sistem. Lihat secara performa secara nyata, apakah memang performa orang ini sangat tidak memberi kontribusi atau bagaimana gitu loh. Karena kemarin ketika saya mengalami kasus ini, hanya beda 1 poin saja. Dari 71, 72 waktu itu yang masih sistem nilai ya. Itu tidak ada sama sekali melihat secara kinerja nyata bahwa saya bekerja melebihi target gitu loh. Jadi saya bilang ini apakah kita diperbudak sama aplikasi atau sistem atau gimana? Kan gini, ini sistem adalah alat bantu. Tapi ketika alat bantu ini ada bermasalah, seharusnya ya. Dan itu waktu itu bukan saya saja, ada berapa? Cuma kebetulan saya saja yang mau naik pangkat gitu. Tapi karena saya yang naik pangkat maka mengemuka di ini dibilang oh ini sudah sesuai dengan pola yang ada di sistem performance. Padahal hampir di Pekanbaru
Ada juga teman saya yang nilainya jelek, tapi karena dia tidak naik pangkat pada saat itu, maka tidak ada masalah. Dia fine-fine aja gitu. Nah, ini makanya maksud saya di sini, tolong ketika ada e-performance bermasalah, harus betul-betul dicek di lapangan apakah benar kinerjanya bermasalah. Ya, kalau memang dia bermasalah secara kinerja atau secara perilaku, harusnya kan ada surat teguran, gitu. Jadi jangan sampai ini hanya dijadikan satu-satunya alat ukur, gitu. Apalagi kalau yang tadi saya bilang, dari itu ketika saya bilang peer yang baru bermasalah, ini kan potensi masalah karena dia tidak mengenal seseorang yang baru di tempat yang baru tersebut, gitu. Kalau dia ada sedikit, ya terus sebenarnya kalau secara sistem ya, saya lihat di sini pimpinannya sebenarnya yang lebih berisiko kan, karena 60% penilaian dari pimpinan, gitu. Sedangkan peer hanya 40%. Setahu saya seperti itu ya. Terima kasih. Nah, ini masukan aja sebenarnya Mbak Dita. Iya, terima kasih Pak. Kemudian nanti tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, apabila dirasa penilaian perilakunya itu kurang fair, nanti Bapak Ibu yang dinilai itu bisa melakukan keberatan nanti melalui e-performance. Untuk sementara ini biasanya memang dibuka di akhir tahun penilaian. Jadi nanti mohon dipastikan kembali apabila ada dirasa penilaian yang kurang sesuai, Bapak Ibu bisa memanfaatkan pengajuan keberatan dari e-performance. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Mbak Dita atas penjelasannya. Semoga bisa membantu menjawab ya Pak Arvin dari Pusdiklat Bea dan Cukai. Mohon izin kembali untuk pertanyaan dari Mbak Livia ya. Tadi ada 2, silahkan Mbak Dita untuk menjawabnya. Atau teman rekan lain dari Subbagian Kepatuhan Internal, silahkan. Izin Mbak Dita. Silakan Pak Kemis untuk pertanyaan dari Mbak Livia. Nanti bisa disempurnakan ya Mbak Dita atau Pak Rahmat. Kemarin waktu kita dapat sosialisasi SE8 ini dari Biro pun juga ada pertanyaan yang sama Mbak Dita, Mbak Livia terkait dengan pegawai yang naik haji ya. Iya Pak, naik haji. Nah kemarin sih arahannya kalau itu ditunjuknya PLH ya bukan PLT ya. Kalau PLH itu berarti kan masih statusnya kan masih sebagai jabatannya masih melekat ya. Jadi bawahannya masih atasan dan bawahan masih terikat. Jadi kalau ada pegawai yang naik haji diharapkan yang bersangkutan masih bisa online di Tanah Suci ya. Mohon maaf suara saya jelas atau tidak ya? Jelas Pak Kemis. Jadi kemarin sih arahannya untuk pegawai yang naik haji diharapkan masih bisa memberikan penilaian dari Tanah Suci gitu ya. Mungkin kalau kurun waktunya tanggal 27 sampai tanggal tadi Mbak Livia ya. Sebenarnya untuk fix kegiatan haji sendiri kan nanti mungkin sekitar 5 hari ya. 5 hari dari tanggal 7 Juli sampai 11, 12, 13 lah itu fixnya mungkin jamaah haji itu mungkin nggak bisa diganggu ya. Tapi di luar itu sebenarnya masih dimungkinkan di sana itu untuk online ya, untuk bisa membuka e-performance. Namun kalau misalkan itu tidak bisa dilaksanakan juga, kalau memang di aplikasi nanti muncul penilai evaluator maupun bawahan atasannya itu udah berubah, mungkin bisa menyesuaikan aplikasi ya Mbak Livia ya. Cuman setahu saya kalau PLH itu agak nggak ini ya, nggak merubah atasan ya. Atasannya tetap yang jabat definitif yang lagi cuti atau cuti tahunan. Ini seperti itu sih Mbak Livia. Atau mungkin bisa disempurnakan oleh Pak Rahmat atau Mbak Dita. Ya, izin Mbak Afi ya. Ya, silakan Pak Rahmat. Sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Kamis sudah jelas ya, bahwa timeline untuk penilaian kinerja ini sudah ditetapkan. Nanti untuk yang terkait cuti besar ataupun pelaksanaan ibadah haji itu ya tetap mengacu kepada waktu tersebut ya.
Namun jika memang ternyata nantinya terdapat kendala, itu nanti bisa disampaikan saja. Barangkali juga akan ada relaksasi ya terkait dengan kondisi atasan ataupun pegawai yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau memang nanti waktunya itu ternyata benar-benar tidak tidak bisa melakukan penilaian kinerja ya, ataupun penilaian perilaku dan sebagainya, dan waktunya sudah terlewat, itu nanti mohon disampaikan saja. Tetapi tetap mengacu kepada timeline, teman-teman PIC di masing-masing unit bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Mungkin mengingatkan lah ya, sampai batas waktunya itu belum berakhir gitu. Mungkin sebelum saat-saat ini juga sudah mulai diingatkan tuh ya, mumpung masih agak senggang ya. Karena kan sebetulnya tadi sampaikan Pak Kamis, inti pelaksanaan ibadah haji itu sebetulnya adalah mulai dari tanggal 8 ya, 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Selebihnya sih mungkin pelaksanaan umroh, ibadah-ibadah penunjang lainnya gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat tambahan informasinya. Mbak Mohon Livia, izin. iya Mbak Livia Izin, silakan. Mbak Avi, yang pertanyaan pertama tadi belum ya. Jadi pelaksana yang menjadi PLH gitu ya, itu tidak muncul di peer-nya sesama pelaksana gitu, Mbak. Nah, ini nanti solusinya bertanya ke siapa mungkin. Kalau yang masalah nanti saya sampaikan ke pejabat yang Bapak tadi. Tapi yang ini Mbak, ini masalahnya jadi yang menjadi PLH itu tidak muncul itu. Apakah masalah di harisnya? Saya rasa tidak, karena sudah muncul, sudah sesuai seperti biasanya PLH-nya. Baik. Bagaimana Mbak Dita? Mbak? Iya, silakan. PLH-nya Mbak, ya berapa lama ya kira-kira itu ya? Sampai batas akhir ya penilaian ya? Iya Pak, sampai 10 Agustus. Jadi sudah set PLH dari awal cuti sampai terakhir. Oke. Barangkali nanti kalau berdasarkan ketentuannya sih sebetulnya kan PLH tidak merubah atasan langsungnya. Kemudian kalau memang ternyata PLH itu hilang dari peer pelaksana yang lain, tadi kan ada ketentuan kalau memang ternyata atasannya itu melihat bahwa peer-nya itu cuma ada 2 atau ada 3, ya nanti masing-masing pelaksana itu mengusulkan saja 2 atau 3 gitu. Nanti kalau misalkan ternyata atasan langsung bisa menambahkan penilai atau evaluatornya itu dari seksi yang lain barangkali gitu. Itu Mbak Liva. Jadi kalaupun nanti misalkan kami coba koordinasi juga ya terkait dengan PLH pelaksana yang tidak muncul di peer pelaksana lain ya gitu ya. Itu nanti kami koordinasikan terkait dengan teknis aplikasinya. Tetapi kalau memang tadi dirasa si pelaksana merasa penting ya untuk dinilai oleh si PLH tadi dan namanya nggak muncul itu nanti solusinya kami koordinasikan. Tapi kalau memang ternyata saya cukup 2 aja lah dari peer yang lain gitu ya, monggo aja silahkan, nanti kan atasannya itu bisa memberikan pertimbangan apakah perlu ditambahkan peer dari seksi yang lain gitu dalam satu eselon 3 ya kalau di bagian bidang atau mungkin BD itu ya Mbak Livia ya. Kebetulan ini PLH-nya ini most wanted Pak, yang most wanted menjadi evaluator oleh teman-temannya, jadi mungkin perlu dikoordinasikan. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ini mungkin apakah ada kendala teknis atau kebijakannya memang seperti itu ya, nanti kami koordinasikan ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Livia dan Pak Rahmat. Mohon izin bergeser ke pertanyaan di chat Zoom terlebih dahulu ya. Yang pertama ada dari Mbak Firda, Sekretariat BPPK. Kemarin saya sudah ajukan evaluator dengan peer sebelumnya 3 orang. Saya mutasi per 21 Februari. Karena peer saat ini di subbak yang baru hanya 1 orang. Nah, kira-kira tidak masalah atau bagaimana ya? Ini ada bantuan jawaban dari Pak Samsul Arifin, Pusdiklat Pajak. Mungkin bantu jawab, kalau pelaksana bisa ditunjuk oleh atasan langsung evaluator dari subbagian atau subbidang lain. Evaluator bisa dari unit lama selama atasan langsung di tempat baru mau menyetujui. Ini mungkin ada benarnya, cuma mungkin ada tambahan atau tidak ya dari Mbak Dita terkait jawaban dari Pak Samsul tadi di dari Pusdikat Pajak. Silakan Mbak Dita. Iya, baik. Untuk apabila
teman sebidangnya itu kurang dari 4 atau kurang dari ketentuan tuh nanti atasan langsung bisa menunjuk peer lain Mbak Afi untuk melengkapi evaluatornya. Kemudian untuk yang peer lama atau yang peer yang baru itu tadi kan sempat saya sampaikan bahwa yang dipilih peer yang baru, tapi nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut apakah dibolehkan memilih peer yang lama di unit yang lama. Demikian Mbak Afi. Terima kasih Mbak Dita penjelasannya. Selanjutnya bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Novi Puspitasari, PKN STAN. Izin menanyakan terkait ketentuan penalti. Apakah penalti hanya berlaku untuk penilaian perilaku saja atau juga berlaku untuk input hasil DKI? Mbak Dita, silakan. Ya, baik. Untuk penalti ini hanya berlaku untuk penilaian perilaku saja, Mbak Afi. Ya, baik. Sudah jelas ya pertanyaannya. Mohon izin saya bergeser ke YouTube, tapi sepertinya belum ada pertanyaan di YouTube ya. Maka saya buka untuk pertanyaan yang resen terlebih dahulu. Saya buka 2. Untuk pertama, sudah dari tadi nih ya, mohon izin Bu Anik dari BDK Jogja, dipersilahkan untuk bertanya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak MC yang manis nih kayaknya. Kalau di layar kaca ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, tidak terasa kita sudah mau mulai penilaian lagi nih ya di semester 1 2022. Mohon izin menyampaikan satu hal yang masih ngeganjel nih bagi saya gitu ya, khususnya mungkin juga teman-teman yang lain, saya kurang tahu dari penilaian tahun kemarin supaya bisa menjadi catatan atau perhatian dan sekaligus perbaikan gitu ya ke depan barangkali. Jadi yang saya alami di tahun kemarin di semester 2 kemarin adalah bahwa input saya terkait inovasi itu tidak terbaca oleh sistem sepertinya gitu. Di awal justru malah nilai kinerja saya itu hanya cukup gitu ya, cukup. Tidak mencapai nilai baik, padahal seharusnya itu sangat baik gitu kalau sistemnya normal. Ini saya bicara sistem ya, karena saya yakin ini karena programnya gitu ya, mungkin seperti Pak Arvin tadi. Ini karena programnya menurut saya gitu. Jadi setelah berkonsultasi dan mengajukan keberatan, nilai kinerja saya di halaman depan itu sudah muncul sangat baik. Nah, namun ketika kita mau cetak PPK PNS-nya, saya mencetak PPK PNS-nya, nilai kinerja saya itu hanya baik, tidak sangat baik gitu. Nah, saya agak khawatir ini berimbas pada DP3 misalnya atau SKP nanti atau penilaian kinerja yang lain gitu ya. Karena yang dokumen yang kita cetak kan PPK PNS-nya ini. Nah, mengapa muncul baik? Karena ternyata inovasi yang saya rekam itu tidak masuk. Dia tidak masuk. Padahal mohon maaf, tahun kemarin saya mendapatkan mengajukan 3 inovasi dan 3-tiganya disetujui. Satu oleh BPPK, yang satu oleh Kementerian Keuangan gitu. Dan memang sih menurut aturan juga inovasi yang akan diberikan nilai kan hanya 1 gitu ya, yang tertinggi. Nah, itu pun saya sudah merekam di kesempatan pertama dulu dibuka dan berhasil gitu ya. Tetapi kemudian pada rekap nilai PPK PNS-nya ini tidak muncul gitu. Kemudian coba untuk input lagi, waktu itu sempat dibuka untuk input lagi, bisa input 1 gitu ya, masuk gitu, tapi ternyata tidak muncul juga. Nah, itu yang mengakibatkan nilai saya tidak sangat baik, tetapi hanya baik saja gitu. Menjadi sebuah ya agak kecewa sih gitu ya, agak kecewa karena harusnya yang selama ini sangat baik, harusnya juga masih tetap sangat baik, tapi munculnya hanya baik gitu. Ini kalau dilihat grafiknya kan nanti akan turun gitu ya, akan turun seperti itu. Jadi sampai saat ini yang ini belum terselesaikan ya, dan akhirnya waktu itu ya sudahlah, saya tahu teman-teman
sudah berusaha gitu ya. Mungkin bukan hanya di teman-teman di kepegawaian ini, tapi ini terkait dengan pihak lain. Namun usul saya adalah hal seperti ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan lebih clear gitu ya, karena bagaimanapun kalau saya bilang ini karena ini catatan kinerja kita gitu ya, dan yang sahih adalah di sini, jadi seyogyanya di sistem ini bisa menampung apa-apa yang memang benar-benar kita lakukan. Nah, terkait dengan itu, saya juga mengusulkan agar realisasi itu untuk input tidak dipatok 120 saja. Karena 120 ini realnya kan sebenarnya bermacam-macam gitu ya. Ada yang 121, ada yang 160, ada yang mungkin sampai 300% gitu ya. Nah, usul saya barangkali ini bisa diteruskan gitu ya, supaya bisa menggambarkan kualitas 120 itu berapa sih sebenarnya, dan bisa menjadi catatan kita, karena catatan pribadi itu mohon maaf kadang-kadang keselip gitu ya. Tetapi kalau kita buka di e-performance itu kan saya rasa karena ini milik organisasi akan terpelihara dengan jauh lebih baik dan terorganisir gitu. Jadi mungkin perlu dipikirkan bahwa untuk input tidak hanya 120 tetapi real angkanya berapa, supaya ini menjadi catatan jika suatu saat diperlukan gitu. Kemudian ya, itu saja sih. Jadi usulan saya terkait perbaikan program, dan barangkali jika masih ada solusi bagi kinerja saya di tahun kemarin, semester 2, di mana inovasi bisa masuk, itu akan jauh lebih baik menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah menjelaskan gitu ya permasalahan di tahun lalu di semester 2. Silahkan mungkin bisa dibantu solusinya bagaimana, atau nanti masukan ya untuk semester tahun ini, terutama di inovasi ya. Tadi sudah mengusulkan 3 inovasi tapi nggak muncul. Nah, gimana Mbak Dita atau teman yang lainnya? Ya, baik. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bu Ani atas ketidaknyamanannya. Memang tahun 2021 lalu itu ada perubahan aturan yang diimplementasikannya itu di tengah tahun, jadi tidak di awal tahun, tapi tengah-tengah tahun tuh aturan dari Kemenpan RB berubah, sehingga teman-teman di Biro SDM juga harus mau tidak mau menyesuaikan sistemnya, dan ternyata memang pada sistemnya itu masih terdapat beberapa kekurangan. Jadi memang kemarin itu banyak terdapat kendala yang tidak hanya dialami oleh pegawai di BPPK, tapi dialami oleh seluruh unit eselon 1 yang lain. Kemudian juga setelah dibuka mekanisme keberatan sebagaimana yang sudah dilalui pada April kemarin, itu juga ternyata masih menyisakan beberapa hal yang masih belum fix. Ini kami dari Subbagian Kepatuhan Internal terus berkoordinasi dengan Biro SDM dan memantau penyelesaiannya, termasuk juga atas ide-ide baru yang nilainya banyak dari teman-teman yang belum terinput di sistem ini, juga masih kami follow up dari Biro SDM untuk memastikan penyelesaian dari kendala tersebut. Jadi nanti apabila di rentang waktu yang berjalan sudah ada perbaikan dari Biro SDM, nanti bisa dicetak ulang BPKPNS-nya sesuai dengan sistem yang sudah diperbaiki di Biro SDM. Karena kan untuk BPKPNS ini terpusat ya Bu ya, sistemnya langsung dari Biro SDM dan Pusintek. Jadi kami di BPPK berusaha dengan optimal untuk terus berkoordinasi dan memfollow up isu-isu yang dialami oleh teman-teman di BPPK. Termasuk juga atas saran dan masukan dari Bu Antik, ini juga akan kami eskalasi ke atas lagi, Bu. Terima kasih. Sedikit terlewat tadi nih, usulan kalau misalnya inovasi itu yang dihitung kan hanya 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 1, diusulkan agar wadahnya itu disediakan, kemudian sistem itu akan membaca mana yang nilainya paling tinggi, jadi diambil 1 yang paling tinggi. Gitu. Ini sekali lagi untuk track record aja sih, supaya tidak lupa gitu ya apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu Mbak Dita, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu. Akan kami sampaikan ke Biro SDM nanti secara berkala. Baik, terima kasih Izin, Bu Mbak Ani. Dita. Silakan Pak Kemis jika ingin menambahkan. Saya mohon maaf sekali nih Bu Ani. Terus terang kemarin yang handle ide baru saya ya. Kok baru tahu sekarang infonya Bu Ani nggak masuk di penilaian NPKP gitu loh. Saya tahu persis berapa ide
inovasi yang disampaikan oleh Bu Ani ke kita, bahkan di level Kementerian Keuangan juga diakui gitu Bu ya. Nah, hari ini mungkin nanti kita akan informasikan ya Mbak Dita ya, kita eskalasi ke teman-teman di biro, mudah-mudahan bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki gitu ya. Kalau mungkin kemarin sebelum ditutup akhir periode kemarin sampai bulan April kalau nggak salah ya. Kemarin mungkin teman-teman masih bisa membantu gitu ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa dicarikan jalan-jalan solusinya gitu Bu Ani terkait dengan pengakuan ide baru ya. Sehingga nilai apa itu kriteria kinerjanya menjadi sangat baik karena banyak sekali yang diakui gitu ya. Nah, kalau untuk ide baru yang dibuat untuk bisa ditampung semua, mungkin kasus yang tahun kemarin itu Bu sempat diinput beberapa ide baru, akhirnya nilai seorang untuk ide barunya menjadi gede banget gitu. Jadi ada yang 15, ada yang 13 gitu ya. Sementara untuk pengakuannya sebetulnya kan untuk level nasional maksimal 5 ya. Nah mungkin nanti saran Bu Ani akan kita eskalasi ya. Meskipun yang diambil nanti yang tertinggi, mudah-mudahan diberi wadah untuk bisa menginput semua ide baru yang dibuat oleh pegawai gitu Bu ya. Memang tahun kemarin hanya satu yang bisa diinput ya, dan diharapkan yang itu yang tertinggi skornya. Ini. Kalau terkait dengan penilaian maksimum 120 itu, saya juga kurang paham, setahu saya itu memang dari mengacu di PP 6-nya kalau nggak salah ya, di peraturan pemerintahnya untuk nilai maksimum itu berapa gitu. Tapi nanti hal ini mungkin kita akan komunikasikan teman-teman Guru SDM. Mohon maaf Bu Ani atas kejadian tahun kemarin, mohon maaf saya juga baru dengar hari ini kalau Bu Ani inovasinya tidak terakomodir di DP3 ya, NKP PNS-nya ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Kamis. Sudah koordinasi dengan PIC kepegawaian kok. Sudah disampaikan juga ke Mbak Dita. Tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan ada solusi. Terima kasih Pak Kamis. Baik, terima kasih Pak Kamis atas tambahan konfirmasinya ya. Dan Bu Ani, semoga semuanya ini yang punya masalah terkait inovasi segera bisa diberikan solusi dan bisa keluar ya nilainya ya di PPK PNS-nya. Baik, selanjutnya mohon izin bergeser ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Zoom dari Mbak Ika. Kalau nggak salah Mbak Ika ini bertanya, Mbak Ika yang Pusdiklat KU atau BDK ini nih, BDK apa namanya? BDK Manado, Mbak Ika Puspita. Pertanyaannya adalah izin untuk konfirmasi bagian TU Pusdiklat. Jika sudah tidak ada kepala bagian tata usaha, atasan langsungnya itu ke siapa? Selama ini di Haris mem-PLT bayangan yaitu Kasubag Cankeu yang masih tersisa. Tapi kan ini nggak resmi karena tidak ada esprinnya. Nah ini bagaimana Mbak Dita dan teman-teman yang lain? Silakan. Iya, mohon maaf ini kalau untuk atasan langsungnya itu memang mengacu pada sistemnya. Jadi di Harisnya siapa yang ditetapkan sebagai PLT itu yang akan melakukan penilaian, demikian Mbak. Baik, sudah cukup jelas ya Mbak Ika ya penjelasan dari Mbak Dita. Ya, disesuaikan saja sesuai dengan data di Haris PLT-nya siapa. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berkelana di sini kolom chat Zoom-nya? Ya, silahkan Mbak Ika untuk menambahkan. Menambahkan lagi. Izin untuk off-cam karena ini menggunakan PC, nggak ada kameranya. Oh ya, ini Mbak Ika dari Pusdiklat KU ya? Dari Pusdiklat KU. Suaranya familiar. Silakan Mbak Ika. Iya, tapi kan tadi kan mengacu ke Haris ya yang di setting PLT-nya siapa. Tapi ini kan PLT-nya itu hanya PLT bayangan saja, tidak ada esprinnya secara resmi. Itu apakah boleh atau bagaimana? Ya, Mbak Dita silakan. Iya, Mbak, atas penetapan PLT ini biasanya atasan dari atasan langsung itu yang menunjuk PLT untuk ditetapkan. Jadi ini boleh Mbak sesuai dengan data yang ada di Haris. Baik, tetap boleh gitu ya. Boleh
yang tersisa itu saja ya, Mbak? Iya, betul. Tidak perlu maksudnya ke bidang lain gitu yang sudah resmi ada jabatannya. Ya, itu kan yang menetapkan sebagai PLT kan usulan dari atasan-atasan langsung ya. Iya, Jadi itu kalau beliau menunjuk yang tersisa di situ seperti Kasubag Cankyu itu berarti itu bisa melakukan penilaian. Oh, baik. Walaupun nggak ada surat perintahnya secara resmi menjadi PLT. Ya, kalau untuk surat perintah ini akan kami koordinasikan lagi, Mbak ya. Untuk update-nya akan saya sampaikan kemudian. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Dita. Baik, terima kasih Mbak Ika pertanyaannya. Mohon izin, mungkin ada yang ingin, karena di kolom chat tidak ada lagi yang bertanya, silakan jika ingin ada yang bertanya langsung di raise hand terlebih dahulu dan juga on video, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Kendala-kendalanya, keluh kesah atau ada pertanyaan yang tadi mungkin pernyataan dari Mbak Dita yang belum terlalu dipahami, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Atau mungkin kalau malu atau ada kendala di jaringan bisa bertanya di kolom chat Zoom dan juga di komentar YouTube. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Sekali lagi, bisa bertanya di kolom chat Zoom jika ada kendala jaringan, atau bisa langsung raise hand juga on video, biar bisa di-spotted oleh panitia, dan juga bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Silakan Bapak Ibu. Mumpung ada langsung dari sumbernya ya, dari SDM KAI, jadi bisa langsung dijawab gitu. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Dari YouTube saya lihat belum ada. Dari kolom chat Zoom juga belum ada. Terakhir dari Mbak Ika tadi ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk raise hand. Saya hitung 5 ke belakang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin Mbak Afi. Saya Iis dari Oh, Mbak Iis. PPK. Ya, Mbak Iis. Nggak kelihatan di raise hand-nya. Oh iya, nggak raise hand, lupa. Iya, baik-baik. Silakan Mbak Iis untuk keburu bertanya. Ditutup. Yang barusan, maaf, tadi sempat dengar dari Mbak Dita dan Mbak Ika ya, terkait PLT bayangan, kalau tidak salah dengar gitu. Ya. Mungkin ini perlu dikoordinasikan terlebih dahulu gitu ya Mbak Afi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena PLT bayangan ini mungkin beberapa ada yang masih nggak ngeh juga kali ya. Kalau dari KAI mungkin nggak ngeh nih apa sih PLT bayangan gitu. Nah kalau dari PIC Haris di sini sepertinya memang sudah paham gitu. Kalau menyebut PLT bayangan yang dimaksud adalah yang seperti apa gitu. Jadi PLT bayangan di sini tuh tidak ada bentuk printnya gitu ya, karena memang dibentuk hanya untuk administratif saja, jadi untuk mendispo gitu ya, disponadin gitu. Jadi tidak bisa menandatangani atau menetapkan yang sifatnya nantinya akan menjadi produk hukum gitu ya, apalagi kalau misalkan mungkin ini nanti ke depan akan untuk ditandatangani di SKP dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin ini perlu dikoordinasikan lagi nanti apakah untuk PLT bayangan ini akan diubah gitu ya. Misalkan nanti jadi ke kabagnya gitu ya, naik ke kabagnya, kalau memang masih ada kabagnya, kabag TU-nya misalkan masih ada. Nah, tapi itu juga nantinya harus disesuaikan di harisnya gitu. Jadi mungkin ini prosesnya agak panjang, tapi mungkin ini perlu dikoordinasikan terlebih dahulu ya Mbak Dita. Nanti coba didiskusikan juga mungkin dengan Pak Widi dan dengan teman-teman OTL mungkin barangkali di sini ya. Baiknya seperti apa gitu. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya Mbak Afi dan Mbak Dita. Terima kasih. Iya Mbak, ini mengingatkan batas waktu penilaiannya hanya sampai 1 bulan ya, sampai akhir Juli nanti ya Mbak. Ya mungkin sementara bisa disesuaikan sesuai dengan Haris nanti ya, sambil menunggu koordinasi lebih lanjut. Baik, terima kasih penjelasan tambahannya dari Mbak Iis tadi ya terkait bayangan karena tidak ada SP-nya di Harisnya ya. Nanti kita koordinasikan lebih lanjut dulu ya Mbak Dita ya.
dengan deeskalasi juga dengan OTL juga mungkin nanti dikoordinasikan terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali untuk raise hand dan on video, atau bisa bertanya di kolom chat Zoom jika ada kendala dengan jaringannya, atau juga bisa bertanya di kolom YouTube. Silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya, saya buka. Jika tidak ada yang bertanya, saya hitung lagi ya, 3 mundur ya. 3, 2, 1, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kembali ya. Baik, jika tidak ingin ada yang bertanya kembali atau mungkin merasa sudah jelas, langsung ke acara berikutnya ya Bapak Ibu Sobat BPPK, yaitu ada closing remark dari Kepala Subbagian Kepatuhan Internal Bapak Rahmat Effendi. Layar dan waktu kami persilahkan kepada Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Afi. Suara saya jelas ya Pak Afi ya? Sudah jelas Pak. Baik, Bapak dan Ibu, Sobat BPPK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sosialisasi SE8 tahun 2022 terkait pengelolaan kinerja ASN semester 1 tahun 2022 sudah kita lewati. Ya. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua adalah bahwa batas waktu terkait dengan pengusulan evaluator, kemudian penetapan evaluator sampai kepada penilaian oleh para evaluator, dan juga berkaitan dengan penilaian perilaku dan DKI sudah kami jelaskan dan tertuang secara jelas di dalam SE8 tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, barangkali setelah sosialisasi ini kami harapkan teman-teman Sobat BPPK juga sudah bisa melakukan mulai dari pengusulan evaluator. Ya. Jangan sampai tadi sudah dijelaskan terlewat waktunya, ya, atau kita menunggu sampai dengan batas akhir. Mudah-mudahan sosialisasi ini selain bisa memberikan wawasan kepada kita semua, karena memang beberapa hal terdapat beberapa perubahan ya terkait dengan penilaian perilaku sudah berubah sejak semester 2 tahun lalu, dan mudah-mudahan di semester 1 tahun 2022 ini kita sudah semakin paham ya, bagaimana melakukan penilaian perilaku ya. Kemudian juga berkaitan dengan DKI, kami harapkan bisa dijalankan sesuai dengan tujuan daripada pelaksanaan dialog kinerja individu tersebut. Ya. Pimpinan di BPPK, terutama Pak Ses, sering mengingatkan pada kita semua bahwa DKI jangan hanya sekedar formalitas. Ya. Nanti bawahan mengisi action plan atau rencana aksinya, kemudian atasan tinggal klik, ya, bahkan mungkin tidak dibaca, ya, bahkan tidak juga melaksanakan dialog yang sesungguhnya. Nah ini kita harapkan di BPPK sudah tidak terjadi lagi. Ya. Oleh karena itu inisiatif DKI itu sebetulnya bukan hanya dari atasan langsung kita, ya, bisa kita sebagai pegawai berinisiatif untuk melakukan DKI. Bahkan DKI di tahun 2022 ini terbuka luas waktunya, ya, bukan hanya kegiatan semesteran. Nah itu dibuka sepanjang tahun. Kita bisa melakukan DKI secara rutin setiap bulannya, baik melalui koordinasi kerja ya secara bersamaan maupun secara individu jika memang dirasa ada hal-hal yang perlu dibahas, diselesaikan terkait dengan target kinerja kita maupun juga berkaitan dengan rencana kegiatan-kegiatan atau aksi yang akan kita lakukan dalam rangka mendukung capaian kinerja yang sudah kita tetapkan. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan bahwa action plan atau rencana aksi yang kita tuangkan itu bisa berubah suatu saat. Ya. Jadi tidak hanya terpaku kepada rencana aksi yang kita tetapkan di awal semester, kemudian nanti terus kita jalankan tanpa ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sobat BPPK yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Sekali lagi bahwa sosialisasi ini adalah sebagai pelengkap dari diterbitkannya SE
nomor 8 tahun 2022 tersebut ya. Mudah-mudahan kita semakin jelas ya, sehingga pelaksanaan penilaian kinerja itu memang berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh institusi, organisasi, Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kinerja kita adalah kinerja yang terbaik ya. Seringkali kita diingatkan terkait dengan kinerja ini ya. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa pencapaian kinerja itu ya haruslah kita perhatikan ya, bukan hanya sekedar mengalir seperti air sungai ya. Tiba-tiba kita mendapat hasil capaian, apakah itu baik atau sangat baik, tetapi itu semua adalah berdasarkan target, rencana, dan kita kawal dan kita monitoring target dan rencana tersebut sehingga capaiannya memang benar-benar sesuai dengan harapan yang telah kita tetapkan. Barangkali itu Bapak dan Ibu, dan sebagai kata terakhir kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Beberapa catatan yang tadi mungkin disampaikan oleh Bapak dan Ibu ini menjadi perhatian kita semua, dan kami terus berupaya untuk berkoordinasi dengan Sekjen, apakah itu yang terkait dengan aplikasi ataupun mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan atas permasalahan-permasalahan yang muncul selama ini. Mudah-mudahan yang terbaik bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu Sobat BWPK, demikianlah acara sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga pengisian penilaian kinerja Bapak Ibu tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Izin saya tutup dengan pantun ya. Siang hari makan gulai sapi, minumnya es teler selasih. Sekian acara sosialisasi kali ini, kami ucapkan terima kasih. Saya Afi, izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.